Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ayo coba duduknya dirapikan dulu. Duduknya yang manis, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo Sultan ke depan untuk memimpin doa. Ya, sini sayang. Bersiap, bersiap, bersiap. Mari teman-teman, kita belajar doa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan. Coba dilihat temennya kanan kiri, ada yang hadir tidak hari ini atau tidak masuk? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kalian, hebat luar biasa. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin? Saya nih. Oke, Caca silakan ke depan. Sini sayang. Sini. Ya, sini ya. Perhatikan ya. Mulai. Dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan kasih, pribadi satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Selanjutnya belajar Pancasila ya. Lagu pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan oke. Peli. Boleh. Hebat, luar biasa. Terima kasih Caca.
Oke, selanjutnya baik anak-anak. Masih ingatkah kalian pelajaran pertemuan lalu? Tentang apa? Tentang zat dan perubahannya. Ada yang tahu zat itu ada berapa wujud zat? Ya, Azhar? Ada berapa wujud zat? Ada tiga. Yang pertama zat cair, padat, dan gas. Cair, padat, dan gas. Contoh zat cair apa saja? Air, teh, sirup, madu. Lalu contoh zat padat apa saja? Meja, kursi, papan tulis, dan lain-lainnya. Lalu terakhir zat gas apa saja contohnya? Angin, awan, dan sebagainya. Lalu perubahannya juga ada kan? Apa saja sih perubahan pada wujud zat itu? Ada membeku, mencair, menguap, menyubli, mengkristal. Betul. Wah, hebat sekali. Kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, biar lebih semangat lagi, hari ini Miss Linda akan menyampaikan pelajaran kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang gaya di sekitar kita, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Kamu tahu tujuan kita apa saja sih pembelajaran hari ini? Mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari, lalu memanfaatkan gaya tersebut untuk dalam kehidupan. Nah, berbicara tentang gaya, ada yang tahu gaya itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Azhar lagi. Apa itu gaya? Wah, pintar sekali, tepuk tangan dong Azhar. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Lalu, gaya yang kita mau pelajari hari ini adalah gaya otot dan gaya gesek. Ada yang tahu gaya otot itu apa? Gaya otot itu apa? Gaya yang dikeluarkan oleh coba ulangi, Izzy. Ulangi, gaya otot itu apa, sayang? Gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan yang menggunakan otot pada tubuh mereka. Oke, tepuk tangan buat Izzy. Satu lagi, gaya gesek. Ada yang tahu gaya gesek? Apa itu? Gaya gesek apa? Ayo coba. Pertemuan antara dua permukaan benda, maka terjadilah gaya gesek. Oke, kita semangat dulu, kita ice breaking dulu ya. Siap nih? If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, say ha ha. If you're happy and you know it, say ha ha. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, say ha ha. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, shalala. If you're happy and you know it, shalala. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shalala. If you're happy and you know it, do all up. Ha ha, hore. If you're happy and you know it, do all up. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, do all up. Ha ha.
Oke, tepuk tangan. Hebat. Nah, sekarang coba kalian simak ya. Kelompok, sekarang kita mau bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok auditory, visual, dan kinestetik. Ayo, yang ada tadi perhatikan ya. Miss Linda mau putar video di sini. Oke, kalian perhatikan ya. Hai teman-teman, hari ini Ipo, Ula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Bapak Tom dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma ngocek, ngoper, dan main bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, ngoper, dan menendang bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya yang gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menendang bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang aku kan ditangkis? Jadinya kan gerak warna lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadi pula gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda nggak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini pada lintasan miring, kuda-kuda bisa bergerak sendiri loh.
Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak membimbing. Kalau nggak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bo. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari di atas tebing mengalir ke tanah dan saat itu bermandi, angin mengalir ke lubang pembuangan angin yang biasanya lebih rendah. Lo kan sudah berasa tak selesai dengan pelajarannya ya? Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau pertolongan. Tari kalian dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya yang gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Oke, itu penjelasan tentang gaya. Oke. Selanjutnya, yang visual, perhatikan nih. Tadi kita sudah melihat video mengenai gaya. Gaya itu kan bisa berupa tarikan atau dorongan. Nah, sekarang perhatikan lagi slide berikut. Apa itu gaya? Gaya dapat kepada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Coba yang kelompok 2 yang baca ya. Suatu gaya dapat, yang pertama apa sayang? Membuat benda yang diam menjadi, selanjutnya mengubah arah gerak, selanjutnya mengubah bentuk benda. Lanjut. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Ini lagi ngapain ya si bapak ini? Mengangkat beban. Nah, lihat, perhatikan ya. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Berarti mengangkat batu ini ya. Oke. Selanjutnya, gaya otot. Ayo baca lagi yang kelompok 2. 1, 2, 3. Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Nah, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Ya, diperhatikan, diingat ya. Nah, perhatikan nih. Berikut ini ada beberapa contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari. Yang pertama tuh, sedang apa? Sedang berjalan, kita menggunakan otot kaki kan? Untuk berjalan. Lalu sedang apa ini? Mendorong. Pakai otot kan mendorong? Iya. Lalu mengangkat beban. Juga menggunakan otot. Lalu menyapu. Meskipun ringan dikerjakan, tetap kita menggunakan gaya otot. Selanjutnya, gaya gesek. Ayo visual, baca lagi yang kelompok 2 yuk. Gaya gesek. 1, 2, 3. Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Arah gaya gesek berlawanan dengan
Oke, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Selanjutnya, nah, sekarang apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek dapat mempengaruhi cara benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dunia teknologi. Salah ketik Miss Linda ya. Selanjutnya, nah lihat nih. Tadi kan gaya otot, sekarang kita lihat contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari. Yang pertama, saat bersepeda. Siapa yang suka bersepeda? Oke, rata-rata suka semua ya. Nah, saat bersepeda, gerak gaya gesek terjadi pada ban sepeda dan permukaan jalan, serta pada rem sepeda saat mengerem. Itu gaya gesek yang terjadi. Berikutnya, ini mobil. Mobil nggak mungkin jalan sendiri kalau tidak ada permukaan lain yang membantu ya. Gaya gesek yang terjadi pada mobil adalah gaya gesek kinetik, berarti menggunakan mesin ya. Yang terjadi antara ban mobil dan jalan, serta gaya gesek antara rem dan sepatu rem. Lalu ini, gambar apa ini? Iya, kita lagi nurunin barang menggunakan alat ini ya, yang bidangnya miring. Gaya yang terjadi saat benda meluncur ke bawah pada bidang miring, gaya gesek statis maksimum sama dengan gaya terkecil yang dibutuhkan agar benda mulai bergerak. Jadi kalau kamu bebannya berat, mau bawa barang ke bawah, bisa menggunakan bidang miring. Lanjut, gaya gesek dipengaruhi oleh apa saja? Kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya. Lalu apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap konstan, baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang bertindak padanya. Masih semangat? Masih semangat? Tuh, terima kasih. Masih semangat? Masih semangat? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus, fokus, fokus. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang setelah kita melihat tadi video dan slide yang tampil, sekarang mau praktek dulu nih. Coba nih kelompok 3, kelompok kinestetik. Coba Miss Linda mau nih, Miss Linda punya apa ini? Oke, tali tambang. Kira-kira mau diapain ya? Coba kita panggil ya 2 perempuan saja ya. Keisha, Salsa, Arun, dan Caca ke depan sayang. Ayo ke depan, kita mau praktekin kira-kira gaya apa yang terjadi kalau kita melakukan tarik tambang. Caca sama Arun sebelah sini, Salsa, Keisha sebelah sini. Oke, sebentar, dihitung dulu ya. Hitungan ketiga, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya. Siapakah yang akan menang? Yap, hati-hati. Oke, siapa yang menang nih? Caca sama Arun. Terima kasih sayang, silakan duduk kembali. Lalu kita mau panco. Siapa ya? Ayo Rivaldo, si kembar sini. Kita panco di sini aja ya. Oke, sini sayang. Di sini Rivaldi, di sini Rivaldo. Tangannya siap?
1, 2, oke, siap nih. 1, 2, 3. Belum ada yang menang nih. 1. Iya. Terus. Iya. Siapa yang menang nih? Rivaldi ya. Oke, terima kasih. Terus, Haikal. Sini Miss Linda minta tolong, Haikal. Boleh Miss Linda minta tolong ya? Boleh ya? Oke, Miss Linda minta tolong Haikal. Coba tolong ditutup pintunya. Hati-hati, hati-hati. Oke, Haikal melakukan gaya apa? Dorong. Berarti kalau mau mendorong pintu itu memerlukan gaya. Sang, tolong dibuka lagi pintunya. Hati-hati jalannya. Oke, Haikal melakukan gaya enggak? Gaya tarik pinter. Oke, terima kasih Haikal, tepuk tangan. Jadi, gaya itu bisa berupa tarikan, bisa juga berupa dorongan. Atau gaya juga bisa mempengaruhi gerak benda. Kayak tadi, waktu kita melakukan apa tuh? Tarik tambang, karena Caca sama Arun memiliki gaya yang lebih besar, maka dia yang menang. Begitu juga sama Rivaldi dan Rivaldo. Karena Rivaldi yang menang tadi ya, gayanya atau tenaganya lebih kuat, dia yang menang. Oke, selanjutnya coba kalian buka, siapkan buku paketnya ya. Coba tolong dikeluarkan buku paket IPAS-nya. Sudah dikeluarkan semua? Sudah dibuka, tolong dibuka halaman 64. Buku paketnya halaman 64. Coba kalian baca terlebih dahulu, lalu diskusikan bersama temennya gaya apa yang terjadi di sana atau ada apa peristiwa di dalam buku paket itu. Halaman 64 sayang. Ya, dikasih waktu 1 menit ya, baca ya. Halaman 64. Ya, ini sayang. Tuh, dibaca dulu, ayo dibaca. Dibaca ya. Dibaca Haikal. Ya, halaman 64. Sambil diperhatikan gambar yang ada di buku paketnya. Sudah? Coba bacanya yang cermat ya. Udah Iji bacanya? Mau minum? Boleh. Kesha sudah selesai bacanya? Diskusikan sama temennya, coba apa yang terjadi pada gambar di halaman 64 itu. Ada Aga sama Dara kan? Apa yang sedang dilakukan Aga dan Dara ya? Menarik kontainer. Oke, sudah selesai bacanya? Sudah diskusi belum sama temennya tentang gambar itu? Oh belum, coba diskusikan. Apa yang terjadi di gambar itu? Ada Aga sama Dara, mereka sedang apa itu? Oke, coba. Di dalam paket itu ada Aga dan Dara ingin mengangkat sebuah kontainer yang besar dan mungkin juga berat, ya kan? Kira-kira mereka merasa kesulitan nggak untuk mengangkat barang itu? Kesulitan. Nah, apa yang diperlukan dalam mengangkat barang tersebut? Kita perlu apa? Perlu gaya kan? Kita perlu gaya. Nah, Miss Linda sudah persiapkan ini. Meskipun bukan kontainer, tapi sudah mirip ya. Ini lumayan berat. Coba saya minta tolong Fahriji sama Fahri ke depan sayang. Coba sini ke depan. Ayo.
Miss Linda minta tolong dibantu. Ini bagaimana caranya supaya kardus ini bisa dipindahkan ke bawah. Coba. Oke, diangkat ya. Pak Riji sama Fahri melakukan mengangkat beban berat benda. Terus kalau saya mau pindahkan ke sana, selain diangkat diapain lagi ya? Coba didorong. Ayo Fahri, coba didorong. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih sayang. Silakan duduk lagi. Oke, jadi untuk memindahkan benda yang berat itu bisa dilakukan dengan mengangkat atau mendorong. Tapi kalau mengangkat itu kan berat. Kalau anak kecil yang mengangkat, kira-kira beban yang berat itu bisa nggak sendiri? Tidak bisa, beda dengan orang dewasa. Mungkin orang dewasa lebih besar tenaganya ya, jadi lebih mudah. Selain diangkat, diapain lagi? Didorong. Tapi kan mendorong juga agak sulit ya. Apalagi yang badannya kecil. Oke, sekarang kita bagi kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Miss Linda sudah punya tugas untuk tiap kelompoknya. Oke. Nanti di dalam kelompok ini tugasnya kalian diminta menjelaskan bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas. Tadi kan kita jelaskan ya. Boleh diskusi lagi nanti sama temennya. Nanti dituliskan bagaimana caranya. Lalu tuliskanlah cara-cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda pada percobaan ini. Tadi udah dilakukan dengan apa? Mengangkat dan mendorong. Lalu adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Ada. Jika ada, gaya apa di situ ya? Nanti dituliskan. Lalu berikutnya, coba kalian deskripsikan bagaimana caranya supaya lebih mudah lagi memindahkan barang yang berat itu. Kalau ada cara yang kalian dapatkan, boleh digambar seperti apa caranya. Mengerti ya? Oke, saya bagi kelompok ini untuk kelompok 1 ya ini ya. Ini kelompok 1. Sebentar. Kelompok 1, tolong dibagikan sayang ya. Di estafet ke teman-temannya. Sudah? Cukup? Disini kelompok 3 Miss. Ya nggak apa-apa, nggak usah dulu. Ya ini sudah cukup belum? Oke, udah nih. It's okay ya, it's okay. Siapa lagi? Sudah semuanya? Oke. Coba langsung ya didiskusikan, nanti boleh praktek ke depan ya. Boleh ada yang dorong atau prakteknya di depan. Lalu kelompok 2. Ini kelompok 2, tolong di estafet dibagikan ke temannya ya nak. Oke. Oke, it's okay ya. It's okay. Sudah? Sudah dapat semuanya? Sultan ini. Oke ya. Lalu kelompok 3. Di estafet ya. Tolong dioper ke temennya, sayang. Dioper. It's okay ya. Ini punya temennya. Tolong ada yang belum dapat. Zahra udah. Salsa sudah semua. Salsa sudah. It's okay. Dah? Oke, nggak apa-apa. Berdua sama temennya ya nanti. Oke, kalian boleh diskusikan dengan teman-temannya. Nanti boleh praktek. Coba nih kelompok 2. Sultan sama Pedro. Coba praktekin. Nanti kasih tahu temennya bagaimana cara mengangkat kardus tersebut. Kertasnya taruh aja. Nanti ada yang menulis ya. Ada yang menulis cara apa saja. Silakan. Ayo, kelompok 2 nih mau praktekin. Gimana caranya supaya kardus ini bisa bergerak? Ayo. Ya, coba dipraktekkan. Praktekkan berdua, Pedro. Ayo. Oke, stop. Ya udah. Selain itu, selain dorong apalagi? Tulis didorong. Tulis ya. Yang nomor 1 pertanyaan apa? Didorong. Lalu diangkat.
Iya, ke sini sayang, sini. Tolong diangkat ke sini. Sini ya. Oke. Kuat kah? Nah, berarti kamu memerlukan gaya. Coba ada lagi nggak cara yang lebih enak biar barang ini lebih gampang dipindahkan? Dikasih roda. Oh, pinter sekali. Oke, silakan diskusikan sama temannya lagi ya. Ayo diskusikan. Diskusikan Udah Miss. sama temannya. Mana? Menurut kelompok kamu, cara ini berhasil karena kenapa kalau pakai roda? Kenapa? Sudah? Belum. Ayo, masih ada waktu. Nggak bisa. Diskusikan sama Sania, coba yuk. Sama teman-temannya juga. Kamu kan satu kelompok. Ayo, jawabannya harus sama dong kalau satu kelompok. Tadi kita udah praktek. Didorong, bisa. Coba cari cara yang lebih mudah supaya barang itu mudah digerakkan. Ya. Ayo ditulis. Kalau udah ketemu jawabannya, ditulis di lembarannya ya. Tulis ya. Ditulis ya. Apa gambar apa ini? Roda. Oh, kenapa pakai roda? Menurut kelompok kamu kenapa ini pakai roda? Agar bisa mudah dia Mudah dibawa karena gaya geseknya juga besar. Lalu kenapa ini? Alasan ini ya. Kenapa menambahkan roda? Karena agar mudah digerakkan. Boleh tulis di sini jawabannya. Ya, ditulis ya, kan udah dapat jawabannya. Coba ditulis. Isro. Sudah, Rivaldi. Dasar, ada dasar. Sudah ketemu? Apa coba aku melihat, Miss Lina melihat nih. Ini gambar apa ini? Gambar roda. Kenapa kamu kelompoknya menggunakan roda? Kenapa, Safira? Supaya apa? Supaya memudahkan kan? Memudahkan memindahkan barang atau kontainer yang dibawa Aga sama Dara. Ini boleh tulis di sini sayang. Tulis ya, dituliskan. Kami menggunakan roda. Coba perhatikan kelompok 2. Tadi jawaban temannya apa saja nih? Kami menggunakan roda supaya apa tadi? Untuk memudahkan apa? Memindahkan benda. Sudah ditulis? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 3 menggunakan apa supaya barangnya gampang digerakkan atau dipindahkan? Menggunakan roda juga. Oh, kenapa menggunakan roda juga? Coba dijelaskan. Karena agar mudah didorong. Jadi nggak perlu banyak-banyak mengeluarkan energi dan otot. Ya nggak apa-apa, betul Adam. Jadi lebih mudah kan? Ditulis jawabannya itu. Nanti kita presentasikan di depan kelas ya. Azhar sudah, Azhar. Ferdi udah, Ferdi. Ayo, tadi temannya jawabnya gini nih. Kenapa menggunakan roda? Agar memudahkan untuk memindahkan barang. Coba ditulis jawabannya di satu. Di kertas itu ditulis sayang. Agar memudahkan. Ayo Ji. Ji itu nomor 4 kan tadi jawaban teman kamu. Kan udah diskusi tadi. Memudahkan untuk memindahkan
barang. Sudah belum? Sudah? Oh, ada yang belum kan? Kelompok 2 belum ya? Oke, sudah nih. Sudah benar. Sudah yakin dengan jawaban kelompoknya? Sudah yakin? Kelompok 2 sudah yakin dengan jawaban kelompoknya? Yakin ya? Oke. Oke, 2 menit lagi saya kasih waktu. Setelah itu presentasi ke depan kelas tentang hasil diskusinya. Kelompok 1 nanti siapa yang maju? Destar dan Jaskia. Siap-siap ya sayang ya. Nanti ya, sebentar lagi dipanggil. Kelompok 2 siapa yang maju untuk presentasi? Sultan dan Pedro. Udah siap ya? Siapin ya. Kenapa? Oke. Destar dan Jaskia kan? Nggak apa-apa. Yang siap aja. Yuk, yang siap aja. Nah, untuk kelompok 3 yang maju siapa nih? Arun dan Caca Marija. Oke, 1 menit lagi ya. Dia siapkan kata-kata yang bagus. Nanti dapat nilainya juga bagus. Sudah ya? Oke, kalau sudah siap, Miss Linda persilahkan dari kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 sudah siap? Oke, silahkan ke depan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 1 siap-siap ya. Nggak boleh ngobrol terus dong sayang. Udah? Siap ya? Oke. Perhatikan ke depan sayang. Coba perhatikan teman kalian nih dari kelompok 3 mau presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas? Bagaimana? Dengan cara didorong dan diangkat. Oke, lanjut. 2. Tuliskanlah cara-cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda percobaan ini. Kalian juga bisa menyertakan gambar. Bagaimana caranya? Dengan mendorong dan diangkat. 3. Adakah cara yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada, gaya apa yang terjadi? Gaya otot dan gaya gesek. Oke, boleh gantian ya? Oke, Caca, nomor berikutnya. 4. Gambarkan ide kalian untuk memodifikasi kontainer atau kardus agar mudah dipindahkan. Gambar apa itu? Kelompok kami memiliki ide dengan penggunaan roda. Oke, menggunakan roda. 5. Kelompok kami menambahkan penggunaan roda. 6. Menurut kelompok kami, cara ini berhasil karena menggunakan roda besi. Kenapa tuh kok bisa pakai menggunakan roda? Agar mudah didorong. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah? Ada lagi tambahannya? Ada. Mau apa tuh? Pantun. Oh, mau pantun. Boleh, kita dengerin pantunnya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sama-sama. Tidak membawa bongkai. Lalu? Lalu duduk memakan strawberry. Enak dong. Terus selesai. Saatnya izinkan kami untuk Apa? Undur diri. Oke, tepuk tangan, bagus sekali. Ada pantunnya buat Miss Linda. Ini ada pantun. Nanti ini apa nih? Oke, kelompok 2 atau 1 udah siap duluan? Kelompok 2 silahkan. Perhatikan ya, tolong perhatikan. Oke. Sini nanti kita sayang itu silau. Sini sayang. Oke. Oke, coba tolong perhatikan ya. Udah siap kelompok 2? Oke, silakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas, diangkat dan didorong dan dikasih roda. 2. Tuliskanlah cara-cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda percobaan ini.
Kalian juga bisa menyertakan gambarnya. Cara-cara yang kami lakukan dengan diangkat dan didorong. 3. Adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada. Ada. Gaya apa tuh? Yaitu gaya otot dan gaya gesek. Oke, lanjut. Boleh gantian sekarang Pedro yang presentasi. 4. Gambar ide kalian untuk memodifikasi kontainer kardus agar mudah dipindahkan. Oke. Kami mempunyai ide dengan cara memakai roda agar mempermudah membawa barang. Oke, menggunakan roda. Lanjut. 5. Kelompok kami menambahkan penggunaan roda. Oke, penggunaan roda sama berarti ya sama kelompok 3 ya. Menurut kelompok kami, cara ini berhasil karena memindahkan barang yang berat. Oke, ada tambah lagi? Cukup? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan Pedro duduk kembali. Yang terakhir, kelompok 1. Ayo, sayang maju sini. Destar dan Zaskia. Sini nak. Sini An. Sini Zaskia, Silo, isi tuh. Oke. Siap? Oke, silakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi dari kami. Bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas, mendorong, menarik, dan mengangkat? Berarti dengan cara mendorong, menarik, dan mengangkat. Lanjut. Tuliskanlah cara-cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda percobaan ini. Kalian juga bisa menciptakan gambarnya. Oke, caranya apa? Cara didorong dan diangkat. Oke, terus? Adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada, gaya apakah yang terjadi? Gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot dan gaya gesek, betul ya? Lanjut, gantian sama Saskia. Nomor berikutnya. Saskia. Sini saya maaf ya. Oke, lanjutnya sayang. Gambarkan ide kalian untuk memodifikasi kontainer atau kardus agar mudah dipindahkan. Gambar apa itu? Dengan cara menggunakan roda. Oh, itu gambar roda ya. Oke. Kelompok kami menambahkan penggunaan roda. Menurut kelompok kami, cara ini berhasil karena memudahkan dan memindahkan barang. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 di bawah lagi ya. Oke. Nah, hebat-hebat tepuk tangan untuk kalian semuanya. Hebat. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah memaparkan presentasinya. Kebanyakan kalian mempunyai ide agar memudahkan barang itu pindah menggunakan apa tadi? Roda. Berarti roda juga salah satu cara untuk memudahkan memindahkan barang yang berat khususnya ya. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Tepuk P5. Penguatan profil pelajar Pancasila kelas 4. Yes. Oke, selanjutnya ini dikumpulkan dulu di tengah, tugasnya nanti biar Miss Linda yang ambil. Kumpulkan di tengah ya, nanti Miss Linda yang ambil lembarnya. Yang rapi nak. Ayo, nggak boleh berantakan. Yang rapi. Kelompok 2 juga sama. Kelompok 2 dikumpulkan di bagian tengah saja, tugasnya nanti Miss Linda yang ambil. Kumpul di tengah saja sayang. Iya, taruh di situ ya, nanti Miss Linda yang ambil. Kelompok 3 sudah? Oke, taruh tengah ya. Sini nanti Miss Linda yang ambil. Selanjutnya tugas untuk diri sendiri dikerjakan masing-masing. Siapin alat tulisnya ya. Ayo suaranya. Kelompok 1 siap nih. Siap ya. Dioper ya sayang ya. Dibagikan lagi ke teman-temannya. Estafet. Lalu kelompok 2 dikerjakan masing-masing ya. Tidak boleh berisik. Dioper sayang.
Haikal. Haikal. Ayo dioper kertasnya ya. Dibagikan ke temennya. Estafet namanya estafet ya. Oke. Haikal. Kalau sudah dapet diberi nama kalian sendiri, kelas berapa, dan dijawab pertanyaannya ya. Tadi sudah kita bahas. Sudah cukup nggak? Kebagian semua? Oke, langsung dikerjakan, tidak boleh berisik. Nanti Miss Linda sambil berputar ya, melihat pekerjaan kalian. Duduk yang manis, Rivaldo. Sini sayang. Coba. Oke. Miss Linda ambil tugasnya ya. Maaf, Sultan. Oke, ini udah semua ya. Thank you, terima kasih. Waktunya 5 menit. Waktunya hanya 5 menit. Ayo dijawab. Pertanyaan pertama tuh tadi udah dibahas ya. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot? Tadi sudah ditampilkan, sudah dijelaskan. Oke, Vicky bisa, Vicky. Coba. Ya, Dias. Rizky. Nih, apa yang kamu ketahui tentang gaya otot? Gaya otot apa tadi? Gayatri? Oke, lanjut sayang. Dilanjutkan. Azhar? Otot itu. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot? Dia menghapus temannya sayang. Lima menit ya. Tidak boleh bercanda biar cepat kerjanya ya. Sadam. Bisa? Rivaldi? Rangga bisa? Gampang kan? Gampang, Rangga mah. Anin, bisa Anin? Ada yang sulit? Mana sayang? Coba Miss Linda lihat. Oke. Iya. Oke, lanjut sayang. Ayo Rizky. Kenapa, Izi? Ayo. Kerjakan sendiri. Coba kerjakan sendiri. Percaya sama diri sendiri. Tidak boleh mencontek kalau ada tugas individu. Gelap ya kalau ditutup ya. Isro, sudah nomor berapa?
Nomor 2. Ayo diingat-ingat tadi materinya. Oke. Cuma mati lampu. Lanjut. Sudah Iji? Ferdi sudah? Arfa? Zahra? Bisa nak? Kesha? Bisa. Salsa? Caca bisa, Cak? Alhamdulillah. Pedro? Sania? Senyum-senyum aja. Dua menit lagi ya. Udah selesai? Wah hebat. Kalau sudah selesai dicek kembali kerjaannya. Kalau sudah selesai ya, terus nanti taruh di tengah lagi di meja. Dibalik ya posisinya ya. Bisa di Haldi? Enggak. Nah, enggak usah, namanya aja. Rivaldi, sudah belum? Ayo kok, ingat-ingat. Sudah? Sudah ya? Sudah sayang? Kalau yang sudah dicek kembali, masih ada waktu 1 menit lagi. Tenang aja, nggak ditinggal kok sama Miss Linda. Tenang ya. Nggak boleh bercanda kalau mengerjakan tugas ya. Tidak boleh bercanda. Mana Syarifah? Oke, yuk bentar lagi ya. Rangga udah sayang. Wah, Rangga hebat, udah nomor 5. Kalau sudah selesai, taruh di tengah ya. Posisinya dibalik sayang. Iya, pinter kayak gitu. Sudah dicek belum? Sudah. Udah yakin dengan jawabannya? Oke, yakin. Kalau sudah selesai, boleh diletakkan di tengah meja ya. Jawabannya di posisinya di balik kertasnya ya. Ayo, 1 menit. Kurang 1 menit lagi deh. Ayo sayang. Kelompok 1 udah semua ya? Hebat nih. Alhamdulillah. Ya, ayo lanjutkan, masih ada waktu. Adam bisa? Bisa dong, Miss. Adam kan pintar. Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Oke, boleh diletakkan di tengahnya, sayang. Iya, diletakkan di tengah mejanya. Posisinya di balik. Pedro. Ya, nggak apa-apa. Oke, yuk. Ya, ditunggu sebentar. Oke, sudah. Oke, kelompok 1 sudah semua ya. Mantap, hebat, luar biasa. Ayo kelompok 2 sudah? Sudah ya. Ya, dikumpulkan saja sayang. Dikumpulkan di tengah saja. Ayo, dikumpulkan di tengah ya.
Udah sayang? Sudah? Ditaruh di tengah saja, nggak apa-apa. Iya, sudah. Oh, sudah. Iya. Taruh di tengah, posisinya dibalik. Biar tidak terlihat temannya. Oke. Tidak boleh nyontek dong. Oke, sudah? Siapa yang paling pintar? Saya. Ayo duduk yang rapi. Siapa anak yang hebat? Saya. Ayo duduk yang rapi. Oke, sudah semua kerjaannya taruh di atas meja, nanti Miss Linda yang ambil. Oke, sekarang sudah evaluasi. Miss Linda mau tanya dulu coba. Yuk, hasil pelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Gaya. Apa itu gaya? Iya, pinter, suatu tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh manusia atau hewan. Nah, ada gaya, ada dua hari ini yang kita pelajari. Pertama, gaya apa? Kelompok 1, gaya otot dan gaya gesek untuk hari ini. Gaya otot apa sih? Gaya otot apa sih? Oke, coba kelompok 3 yang Miss mau tanya. Kelompok 3, gaya otot apa sih? Gaya Wah, pintar, hebat. Kalau gaya gesek apa gaya gesek? Gaya gesek apa? Ih, Azhar pintar banget hari ini, tepuk tangan dong. Lalu, apa sih manfaat gaya untuk kehidupan sehari-hari kita? Apa manfaatnya? Untuk apa? Memudahkan pekerjaan manusia. Ya benar nggak, Rivaldi? Oh, salah ini, Rivaldi, benar nggak? Iya. Oke, lanjut. Nah, berarti hari ini kita sudah belajar tentang gaya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang gaya magnet. Pertemuan berikutnya kita belajar apa? Gaya magnet. Jadi, Miss kuatkan dulu ya, hari ini adalah gaya bisa berupa tarikan atau dorongan. Gaya juga mampu mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan apa saja? Bisa mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, atau sebaliknya, benda bergerak menjadi diam. Gaya juga bisa merubah gerak atau arah benda. Oke, sekarang dirapikan dulu bukunya. Dirapikan dulu bukunya. Oke, dirapikan bukunya, masukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas. Sudah siap semuanya? Lalu duduk yang rapi. Hati-hati, Rivaldo. Oke, duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Kelompok 1 sudah rapi semua? Ayo Rivaldo. Duduk yang manis ya. Kelompok 2 sudah rapi semua? Sudah, kelompok 2. Halo. Oke, kelompok 3 sudah rapi semua? Sudah. Kita ice breaking dulu ya. Sebentar. Konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wah,
hari ini kalian semuanya hebat belajarnya. Semoga nanti di rumah diulang lagi ya, biar tambah pintar dan selalu ingat materinya ya sayang ya. Jadi hari ini kita belajar tentang gaya otot dan gaya. Hai guys, minggu depan kita belajar tentang gaya magnet ya. Jangan lupa kehadirannya juga ya sayang ya. Oke, if you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, say ha ha. If you're happy and you know it, say ha ha. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, say ha ha. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, shalala. If you're happy and you know it, shalala. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shalala. If you're happy and you know it, do all up. If you're happy and you know it, do all up. Ha ha, hooray, shalala. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, do all up. Ha ha, hooray. Oke ya, ingat untuk minggu depan ya, jangan lupa kehadirannya. Tanya lagi deh coba. Oke, Iji, tadi gaya otot apa Iji? Gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan yang menggunakan otot pada tubuh. Oke, dah Miss Linda anggap sudah bisa, tapi tetap nanti di rumah dipelajari kembali. Ingat, anak yang hebat selalu mencoba hal yang baru. Rajin belajar, rajin baca buku, disiplin, kerjakan PR-nya juga ya. Oke, bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Paham? Mengerti? Oke, duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Ya, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Ayo, Sultan, ke depan nak, pimpin doanya. Sini sini. Oke. Bersiap, bersiap, bersiap. Sebelum kita pulang kita baca doa, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sultan terima kasih. Oke, yang paling rapi ya barisannya, kelompoknya. Oke, Miss Linda ambil dulu kertasnya ya. Ini sudah semua kan? Kertas jawabannya. Yap. Oke, ini udah semua nih. Terima kasih. Nanti tidak boleh rebutan ya pulangnya. Lalu rapikan kembali bangkunya ya.
Ayo baris 3. Bangkunya jangan lupa dirapikan lagi, nak. Bangkunya. Hati-hati, ada kabel, sayang. Assalamualaikum. Baris 2. Hati-hati. Tiga kenapa? Ayo baris 3. Baris 1. Lupa kan Mas Lenda. Hati-hati botol minumnya ketinggalan. Terakhir besok. Terakhir apa?